Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinanti Prameswari dari kelas 4 PJJD dengan NIM 062440111909. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis dan pengolahan data GIS, mata kuliah yang diampu oleh Ibu Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Master of Engineering. Baik, di sini saya akan menjelaskan materinya. Jenis data GIS itu terbagi menjadi dua, yaitu data spasial dan juga data non-spasial. Data spasial ini bisa kita peroleh dari peta, citra, dan juga data koordinat. Untuk peta itu terbagi menjadi dua, yaitu peta topografi dan juga peta tematik. Peta topografi itu contohnya seperti data kontur, dan peta tematik itu merupakan peta yang memiliki unsur tema tertentu, contohnya seperti peta pariwisata, atau juga bisa seperti peta persebaran tampil ban di suatu daerah tertentu. Yang kedua itu citra, itu berupa foto udara dan citra satelit. Ini bisa diakses di web gratis dari Badan Informasi Geospasial atau PIG. Dan yang ketiga itu ada data koordinat. Kita bisa melakukan pengukuran dengan GPS dan memperoleh koordinat X, Y, Z atau lintang bujur dan juga ketinggian. Selanjutnya itu fotogrametri, data digital elevasi model atau DEM. Dan yang terakhir itu data pengukuran terestris. Ini adalah pengukuran langsung di lapangan, dan hasil dari pengukuran ini nantinya akan berupa nilai ketinggian elevasi maupun nilai koordinat. Lalu untuk data non-spasialnya ini nantinya akan menjelaskan data spasialnya. Seperti itu contohnya nama gedung, alamat, dan nomor induk gedung. Data spasial itu dibagi menjadi dua, yaitu data raster dan juga data vektor. Untuk data raster itu berupa citra satelit atau foto yang tersusun dalam bentuk matriks atau pixel dan membentuk grid. Yang kedua itu data vektor, merupakan data yang menyajikan informasi posisi titik, garis, dan poligon dan disimpan dalam bentuk koordinat X, Y, Z. Di sini ada representasi dari model data raster dan juga vektor. Bisa dilihat di sini jika objeknya berupa hotel yang berupa poin, nantinya pada raster itu berupa grid, satu titik, satu grid. Kemudian untuk vektor itu nanti akan berupa garis yang berada di dalam diagram Kartesia. Pada gambar kedua itu di sebelah kiri data rasternya berupa pixel, dan untuk yang vektor itu berupa garis tegak. Tingkat keakurasian model data raster sangat bergantung pada ukuran pixel atau biasa disebut dengan resolusi. Untuk karakteristik data raster, yang pertama adalah bahwa setiap sel atau pixel mempunyai nilai. Contohnya raster DEM, pixelnya memiliki nilai ketinggian. Yang kedua, lokasi dalam setiap sel atau pixel didefinisikan dalam bentuk baris dan kolom, di mana di dalamnya itu terdapat informasi mengenai posisinya. Model data raster bisa digambarkan di grid ini. Buat dulu baris lalu kolom, dan jika di vektor itu bisa dibuat X dulu baru Y. Di gambar ini model data vektornya berupa titik-titik koordinat saja. Penyimpanan pada data vektor, yang pertama, data vektor yang sebenarnya adalah berupa titik. Yang kedua, garis dibangun oleh dua titik yang memiliki koordinat berbeda. Dan yang terakhir itu poligon dibentuk oleh lebih dari dua titik koordinat. Untuk penyimpanan data raster, itu disimpan dalam suatu urutan nilai sel atau pixel. Sebagai contohnya itu 80, 74, 45, 34, dan seterusnya. Ukuran sel atau pixel menentukan bagaimana kasar atau halusnya pola atau objek yang akan direpresentasikan. Dan semakin kecil ukuran sel atau pixel, maka akan semakin halus atau lebih detail. Akibatnya, data storage yang besar akan mempengaruhi kecepatan prosesnya. Representasi dunia nyata menurut Bernhardsen bahwa sebenarnya dunia nyata itu dapat direpresentasikan dengan berbagai unsur-unsur sesuai dengan yang ada di lapangan.
Sistem koordinat model, data vektor, dan raster. Apabila di dalam data raster memiliki suatu sistem koordinat, misalkan koordinat Kartesian, maka setiap baris nantinya merupakan paralel dengan sumbu X dan kolom paralel dengan sumbu Y. Demikian pula, apabila sel atau piksel memuat sistem koordinat UTM atau Universal Transverse Mercator, dan sel atau piksel memiliki ukuran 100, maka lokasi sel atau piksel tersebut pada 300,500 east dan 5,900,600 north. Sistem koordinat pada vektor itu berupa sumbu X dan Y. Titik perpotongan antara sumbu X dan Y ini menyajikan informasi koordinat. Data mana yang bagus antara raster dan vektor itu tergantung dari kebutuhannya. Ini representasi dunia nyata, data raster dan juga data vektor. Menurut Prahasta 2009 menegaskan bahwa kebutuhan manusia bisa berbeda satu sama lainnya, bervariasi dan bahkan berubah dari waktu ke waktu, sehingga tidak ada satupun model data yang benar-benar dapat memenuhi semua kebutuhan representasi dan analisis data spasial secara sempurna. Kedua model data spasial berbasis raster maupun vektor akan saling melengkapi dan bahkan dapat saling dikonversikan satu sama lainnya. Pada gambar ini, data vektor berubah menjadi data raster memiliki kesalahan. Gambar di ujung kiri ini adalah vektor, dan dua gambar yang sama berada di tengah ini adalah raster. Gambar tersebut jika digabung memiliki kesalahan, dan ada teknik khusus untuk memisahkan keduanya. Pada gambar ini terlihat di gambar kanan yang atas adalah resolusi yang lebih baik daripada resolusi yang ada di bawahnya. Ini merupakan contoh gambar raster dan vektor. Yang di atas itu merupakan gambar raster, dan yang di bawah itu merupakan gambar vektor. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi, jenis, dan pengolahan data GIS. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.